karena mesin keluarganya hilang, ibarat seperti itu. Nah, akhirnya bersyukur ya karena mama saya pekerja keras, akhirnya bisa kuliahin saya. Nah, saya kuliah di Widya Mandala Surabaya, jurusan manajemen bisnis. Tapi di tengah-tengah perjalanan kuliah itu ya problem yang namanya risiko hidup tuh nggak ada yang tahu. Nah, saat semester 1 mau ke semester 2, adik saya 16 tahun tuh cancer. Nah, jadi saat saya kuliah semester 2, ya adik saya 16 tahun pria ya cancer. Nah, dari situ otomatis kan pasti ada yang dikorbankan. Ya, mama saya pasti mengorbankan diri untuk jaga adik saya berobat. Nah, saat jaga adik saya berobat, ya otomatis kan penghasilan nggak ada. Nah, disitulah akhirnya saya memahami dan saya harus cari jalan atas kehidupan saya, dan saya bertanggung jawab atas hidup saya dan keluarga saya. Jangan sampai aset yang kita punya ya habis begitu saja hanya gara-gara ya kita nggak mau cari jalan gitu loh. Akhirnya ketika kita curhat sama teman, cerita sama saudara, ya mereka bantu sih bantu, tapi bantu kan ada batasan, betul ya. Cerita sama teman kan nggak mungkin. Contoh saya cerita sama Koaping, terus Koaping bilang ke papanya bayarin kuliah saya, kan nggak mungkin. Otomatis ya saya harus cari jalan untuk saya bisa kuliah lagi. Ini seperti itu. Nah, terus saya menganalisa sebuah kejadian bahwa seluruh keluarga besar saya rata-rata tidak berasuransi. Nah, tapi keluarga teman saya, sahabat saya, rata-rata berasuransi. Berarti kan ada dua kubu di sini. Bahwa keluarga saya tidak berasuransi, kenapa? Keluarga teman saya yang berasuransi, kenapa? Nah, karena saya pelajari lah ya kejadian itu. Nah, dari situlah saya mengerti, oh asuransi ternyata membantu. Nah, saya kaitkan lagi pada keluarga saya. Kenapa kok mereka tidak berasuransi? Nah, rata-rata karena memang literasi mereka terhadap asuransi itu kurang baik, atau mungkin punya pengalaman yang trauma kurang baik juga, sehingga kebetulan ya saya diketemukan dengan Pak Angga ya. Pak Angga itu adalah keponakannya pendeta saya di dalam vihara saya. Nah, akhirnya beliau datang ke Surabaya kebetulan ya untuk jenguk neneknya yang sakit. Nah, karena nenek yang sakit, saya kenalan dengan beliau di vihara. Nah, dari situlah saya mau cari tahu tentang industri ini. Kebetulan dia salah satu leader di Vision Alliance dan saya tahu itu. Akhirnya sekilas saya direkrut lah. Direkrut ya, satu hal yang saya lihat adalah bisnis ini sebetulnya baik. Nah, saya tahu yang nggak baik adalah oknumnya. Yang dimanapun bisnis itu ada, ya pasti akan ada oknum-oknum yang bermain. Nah, sekilas akhirnya saya memberanikan diri untuk menjalankan bisnis ini. Nah, dari situ ya kita dibimbing sampai hari ini, dan yang bersyukur ya kita melewati fase kehidupan yang sangat ya kurang baik kemarin menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Nah, ceritanya seperti itu. Akhirnya dari saya kuliah sampai saya lepas kuliah sampai saya hari ini tetap bersama dengan Alliance. Boleh kasih plus buat akhir.